Shalom pemirsa. Shalom. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan tentunya ditemani oleh istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, ada sesuatu yang istimewa pada hari ini karena kita akan mengadakan seminar di Good News Program dengan topik yang sangat penting sekali, yaitu tentang mental health awareness. Maksudnya apa sih ini, Dep? Ini tentang kesehatan mental kita gitu ya. Right. Jadi yang perlu diperhatikan zaman sekarang ini bukan cuma kesehatan fisik. Banyak orang kan takut tuh kena virus COVID-19. Tapi lebih daripada itu ada dampak-dampak pada jiwa kita yang juga perlu diperhatikan. Oh itu ya, jadi makanya kita bisa belajar bersama-sama mengatasi tekanan kehidupan gitu ya. Jadi pemirsa sekalian, tentunya kita tahu kadang-kadang pada waktu kita mendengarkan sebuah berita atau membaca sebuah artikel, kenapa ada orang yang bisa bertahan kokoh di dalam menghadapi tekanan masalah kehidupan, tetapi yang lain ada orang yang sampai mengambil satu langkah yang sangat fatal, yakni bunuh diri. Nah tentunya hari ini kita bersama-sama menghadapi pandemik. Pandemik itu artinya adalah suatu epidemi atau permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Nah makanya tentunya saya percaya bahwa tema ini akan sangat berguna banget ini bagi setiap daripada kita. Tetapi tentunya sebelum nyambung, jangan lupa juga untuk apabila Anda belum pernah subscribe di YouTube channel daripada Anugerah Ministries. Sekarang waktunya Anda bisa bantu kami untuk subscribe. Supaya kami tahu bahwa Anda juga memberikan support kepada kami, supaya kami boleh mencapai subscriber lebih banyak. Kami punya goal yakni 30.000. Supaya pada waktu kami upload video-video baru akan lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati. Alright? Ya. Narasumber kita siapa? Narasumber kita hari ini adalah Tirsa ya. Dia ini anak dari pasangan hamba Tuhan, yaitu Pastor Roni Daud Simeon dan juga Pastor Nancy. Yes, oke. Tirsa Anastasia Malaiholo. Nah saat ini Tirsa ada di Los Angeles dan kita percaya bahwa satu sacrifice nih, karena di sana sudah sekitar jam 11 malam pada waktu kita lagi recording pada saat ini. Dan juga sesuatu yang berbeda, tentunya ada banyak juga teman-teman yang ngikutin seminar ini ya, menyapa setiap daripada Anda teman-teman yang on air bersama dengan kami as we speak right now. Kami berdoa biarlah nanti materi yang dibagikan akan juga menjadi berkat buat Anda sekalian. Amin. Semoga apa yang Anda terima juga akan dapat empower atau memperlengkapi setiap daripada teman-teman yang bersama dengan kami di seminar. Dan tentunya nanti juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Oleh karena itu, kita akan saksikan satu cuplikan video singkat yang satu ini. Seringkali kita berpikir, waktu melayani di gereja, kita harus tampil sempurna dan kudus. Kita akan merasa kurang Kristen atau kurang rohani kalau mengalami depresi dan kecemasan. Dan akhirnya kita memendam apa yang kita alami untuk menghindari rasa malu. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya mengambil jalan dengan mengakhiri hidupnya agar berhenti dari semua rasa sakit dan depresi. Meskipun tidak terlihat, namun mental yang sakit itu sama buruknya dengan sakit fisik. Bahkan bisa lebih berbahaya untuk hidup kita. Pada episode Good News kali ini, kita akan membahas mental health awareness bersama narasumber Tirsa Anastasia Malaiholo, seorang counselor pada sebuah community dan counseling center di Riverside, California. Tirsa banyak menangani kasus pada anak-anak maupun remaja serta pasangan dan keluarga. Dan Tirsa juga merupakan seorang yang ahli di bidangnya. Tuhan itu sungguh rindu agar setiap kita bisa sehat secara jasmani, rohani, serta mental. So, jangan lewatkan episode ini hanya di Good News Program. Jadi pertama-tama kita fokus kepada hal-hal yang belum berubah, yang tidak berubah.
Anda menyaksikan Good News Program bersama kami. Hari ini tema kita adalah Mental Health Awareness. Langsung aja kita tampilkan narasumber yang sudah kita nanti-nantikan bersama, yaitu Tirza Anastasia Malaiholo. Alright. Shalom Tirza. Halo semuanya, thank you. Thank you ya loh Tirza atas kesempatannya, atas waktu yang kamu berikan kepada kami di Good News Program. Sure, thank you semuanya. Sebelum kita masuk ke materi nih, mau catching up dulu sama Tirza. So how's marriage life nih, pasangan pengantin baru? Iya, akan jalan 3 bulan, tanggal 24 Oktober ini. Wow. So far so good, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang masih ngalami adaptasi dan aku percaya masih akan terus sampai kapanpun harus terus beradaptasi dengan pasangan gitu. Jadi lagi belajar menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang baru, rutinitas yang baru, dan juga belajar untuk lebih mengatur keuangan sekarang. Oke. Tapi tentunya Tirza sebagai seorang counselor juga, apakah hal itu sedikit banyak membantu kamu dalam istilahnya men-tackle, dulunya ngerti teori, sekarang kamu harus praktek nih? Iya dong. Ya sangat beda yang dipelajari teori sama praktek. Nyatanya so much more difficult. Really? Lebih sulit. Ya lebih challenging. Tapi it's a humbling experience. A humbling experience, alright. Ini pertanyaan terakhir sebelum masuk materi tentang kondisi COVID yang ada di Amerika dan sebentar lagi 2 minggu lagi nih ya, kalian mau election nih di sana, gimana nih? Ya. Well, so far kita selalu keep ourselves informed dengan perkembangan politik yang ada, jadi terus terbuka dengan informasi-informasi yang ada. Biasanya si Sam, suami Tirza, yang lebih inform, ini loh tentang politik, biasanya dia tunjukin Instagram post. Tapi keadaan so far bagus, lagi tenang. Alright. Especially yang di Riverside tempat kami tinggal. Alright, good. Praise the Lord. Kita mau masuk pada topik nih ya, seminar kita hari ini, yaitu Mental Health Awareness. Nah, bisakah Tirza memberikan background sedikit kenapa mental health ini perlu untuk kita pelajari dan apa sih yang dimaksud dengan mental health? Yes, silakan. You also welcome to share your screen if you need to. Go ahead. Sure. Kalau gitu saya akan langsung share screen untuk presentasinya hari ini. Kita seperti belajar ada di kelas, tapi semoga semuanya semangat untuk belajar. Jadi judulnya adalah Mental Health Awareness. Dan seperti pertanyaan dari Ibu Debbie tadi, yaitu apa itu kesehatan mental atau jiwa. Jadi pertama-tama menurut WHO, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang itu merasakan sejahtera. Jadi itu dinamakan sehat secara jiwa atau mental. Nah, biasanya bagaimana kita tahu kalau kita sehat atau enggak, ditandai dengan beberapa kriteria tertentu, seperti contohnya kita tahu potensi kita itu apa, dan panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa, dan kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan misalnya. Lalu yang kedua, kita bisa mengatasi situasi yang menekan, kita punya coping skills yang sehat, yang bagus. Dan yang ketiga, kita bisa berfungsi, bekerja secara produktif dalam tempat kerja kita, bisa berfungsi produktif dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan juga berrelasi dengan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu singkatnya tentang mental health, tentang kesehatan jiwa. Nah, tentunya kita tahu nih Tirza bahwa pada waktu tentang masalah COVID ini masalah yang sangat global sekarang ya. Nah, saya kemarin ada seorang kenalan saya yang baru saja mengkontak nih. Dia cerita, tanya kepada saya bagaimana kabarnya, bla 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 dan yang lain-lain, dan tentunya saya tanya, kabar kamu gimana, kok nggak ada lama nggak ada kabar gitu loh. Kemudian saya cukup terkejut nih atas jawaban dia, karena dia berkata bahwa selama 9 bulan ini dia hampir nggak pernah keluar rumah. Wow. Karena suaminya parno kelas berat gitu. Jadi takut sakit, takut ketularan, apalagi mereka punya satu pengalaman, dulu pernah punya anak yang meninggal gitu. Sehingga Tuhan sudah karuniakan kepada mereka 2 anak lagi yang baru, dan mereka karena itu si suami jadi parno banget gitu loh. Jadi ketakutan banget gitu. Jadi jangan-jangan ini nanti terjadi itu. So, what do you say about all this, Tirza? Silakan. Tentunya karena COVID ini adalah pandemi, jadi semua orang
merasakan hal yang sama, merasakan ini hal yang baru, mereka nggak tahu cara mengatasinya. Lalu saat sudah beradaptasi, misalnya di bulan-bulan pertama COVID saat itu kita harus ada isolasi, kita berusaha untuk adaptasi, lalu udah boleh keluar lagi, bersosialisasi lagi. Nggak lama kemudian harus lockdown lagi. Iya, jadi itu membingungkan. Jadi kita susah ya, membingungkan. Baru adaptasi, habis itu harus di lockdown lagi, terus open lagi, lockdown lagi. Jadi mau tanya siapapun, ini tetap hal yang baru bagi semua. Jadi wajar untuk merasakan depresi. Dan juga penelitian terutama di Amerika dinyatakan bahwa depresi dan tingkat kecemasan meningkat 3 kali lipat saat COVID ini, gitu. Right. Nah, Tirza boleh jabarkan lebih dalam nggak kenapa ada orang-orang yang bisa menghadapi tekanan permasalahan kehidupan itu dengan baik, ya kan? Seperti kalau diibaratkan di Alkitab itu perumpamaan tentang 2 macam rumah yang terkena badai topan gitu kan ya. Yang satu karena dasar fondasinya itu kuat dari batu karang, makanya dia tetap berdiri kokoh. Tapi ada yang didasarkan di atas pasir dan itu akan roboh. Ini apa kaitannya dengan kesehatan mental kita dan keadaan hidup kita menghadapi pandemik di depan mata ini? Ya. Nah, itu semua kembali dengan resiliensi, tingkat resiliensi kita masing-masing ya. Jadi resiliensi itu adalah tingkat ketahanan emosional kita menghadapi tekanan gitu. Nah, beberapa itu bisa tingkatnya seberapa banyak, seberapa tinggi atau rendahnya kita punya resiliensi, itu salah satunya ditentukan dari genetik sejak lahir. Tapi sebagian besar ditentukan dengan lingkungan hidup kita gitu. Misalnya saat kita tumbuh besar, bagaimana parenting orang tua kita. Misalnya kita dibesarkan dengan orang tua yang sangat cemas, yang panikan gitu. Tentunya sebagai anak kecil kita observe itu dan kita lihat, oh itu wajar ya, kita harus cepat panik gitu. Nah, jadi kita bisa lihat resiliensi bisa ditentukan dari parenting, juga tingkat ekonomi saat mereka beranjak dewasa, di tempat di mana kita dibesarkan, apakah tempat itu tempat aman atau nggak aman, itu semua membentuk tingkat ketahanan kita menghadapi tekanan gitu. Jadi itu namanya disebut resiliensi. Nah, itu mungkin yang membedakan di mana satu orang bisa cope, bisa mengatasi dengan sehat, bisa tetap bersosialisasi dengan baik, tetap mengambil precautious steps, tapi tetap berpikir rasional. Tapi ada juga orang-orang yang sangat panik gitu. Jadi tentunya ditentukan dengan keadaan-keadaan yang pengalaman yang dialami masing-masing gitu. Tirza, di slide nomor 4, di sana Tirza mengatakan bahwa menurut WHO dikatakan bahwa menurut statistik dari 1 di antara 5 orang dikatakan menderita isu kesehatan jiwa. Nah di Zoom ini ada beberapa orang, lebih dari 20 orang nih, atau mungkin lebih dari 30 orang. Apakah berarti dari statistik ini berarti 6 orang di antara kita itu menderita tekanan jiwa saat ini, as we speak? Ya. Kayaknya 30-30-nya mendapatkan tekanan, tetapi nggak semuanya panik kan gitu ya Tirza ya. Ada yang bisa mengatasi dengan baik, ada yang nggak bisa. Can you explain about this, Tirza, please? Sure. Jadi kita biasanya itu dia stigmanya kita akan mental health itu mungkin negatif ya, apalagi di negara Asia gitu. Kita berpikir, oh kalau kamu punya gangguan kejiwaan kamu pasti gila gitu ya. Lah, kamu kurang beriman lah gitu. Sedangkan kesehatan jiwa itu misalnya isu-isu kesehatan jiwa bisa seperti kita mengalami stres, kecemasan, mengalami depresi ringan, mengalami grieving, kehilangan orang yang dicintai. Itu sebenarnya kita atau enggak misalnya kehilangan kerjaan, itu kita terganggu secara jiwa tentunya gitu. Jadi not necessarily harus. Jadi nggak harus gila gitu maksudnya ya. Bicara tentang kesehatan jiwa itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya gitu kan ya. Betul. Nah, di sini kalau Tirza boleh bring back satu slide sebelumnya. Jadi umpamanya mental health itu seperti kita ada di tangga yang berkelanjutan. Jadi antara kita naik, di mana naik ini mungkin kita merasakan puas,
positif, kita bisa berelasi dengan baik, komunikasi sehat dengan pasangan, dengan teman-teman. Tapi ada juga momen-momen di mana kita di titik terendah di tangga itu, di mana kita mengalami depresi, mengalami cemas, tidak motivasi. Jadi tergantung, itu semua ditentukan lagi-lagi dengan keadaan hidup, stres, dan juga turunan atau genetik. Jadi bukan berarti kita harus stick di satu tempat berarti mendapat diagnosa tertentu misalnya berarti kamu akan seperti itu seumur hidup. Belum tentu seperti itu kita bisa naik turun tangga, dan tentunya bisa juga ditentukan dengan relasi kita sama Tuhan, itu penting juga. Oke, nah Tirza, kalau misalkan ada orang yang sudah menyadari nih bahwa kesehatan mental atau jiwanya itu tidak terlalu baik, dan dia sudah sadar nih kalau karena tekanan ataupun pengaruh kehidupan dari latar belakang keluarga, dia itu berada di bawah tangga gitu ya. Nah, apa yang perlu dia lakukan supaya bisa merubah kesehatan mental atau jiwa dia ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Yang aku apresiasi dari orang tersebut, itu bagus sekali dia bisa menyadari latar belakang keluarganya seperti apa, dan juga kira-kira dia tuh cenderung bisa merasakan apa dengan latar belakang seperti itu. Jadi pertama-tama mengakui dulu apa yang dia alami, yang dia rasakan. Lalu yang kedua, menemukan orang-orang yang bisa dia percayai, tentunya mungkin dewasa rohani juga, di mana dia bisa mengekspresikan perasaannya. Misalnya dia masih struggling sama insecurities, masih struggling dengan trauma-trauma masa lalu. Tentunya bagus untuk dia mengekspresikan dengan orang-orang yang terpercaya, dan apalagi kalau dia misalnya mau mengambil langkah selanjutnya, mau bertemu konselor atau psikolog, psikiater, itu lebih bagus lagi. Alright. Nah, Tirza, cuman kan gini, dengan adanya kita harus lebih banyak di rumah, terus kemudian kita nggak bisa bersosialisasi. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan supaya mental kita tetap sehat, supaya kita istilahnya nggak jadi gila gitu loh? Ya. Pertama-tama kan kita seringkali fokus dengan pertama dimulai dari pikiran dulu. Kita seringkali fokus dengan perubahan yang ada, ketidakpastian yang ada, sehingga kita tuh seringkali udah stres duluan gitu. Jadi pertama-tama kita fokus kepada hal-hal yang belum berubah, yang tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita masih punya rutinitas yang sama, kita bisa bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama, misalnya bisa kerja atau sekolah dari rumah, itu rutinitas yang sudah terbentuk beberapa bulan ini, itu tidak berubah. Lalu orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, anak-anak tetap ada bersama-sama kita. Jadi pertama kita mau fokuskan pikiran bahwa nggak semua itu berubah, nggak semua out of control. Ada masih hal-hal yang tidak berubah dan masih dalam kendali kita. Nah, itu dari pikiran kita pertama. Lalu kedua, bisa juga kita membangun rutinitas yang baru. Misalnya kita bisa melakukan self-care di mana kita bisa workout dari rumah, seperti yang Om Daniel lakukan dengan keluarga. Bisa make rutinitas yang baru yang menyenangkan bersama keluarga, yang menyenangkan gitu loh, sehingga melepas kejenuhan kita. Jadi bisa olahraga, masak, bagi yang cewek-cewek misalnya pakai kutek atau apapun itu bentuknya, misalnya tetap lakukan juga berkomunitas, komsel misalnya walaupun secara online. Jadi sebisa mungkin rutinitas yang baru yang bisa kita bentuk gitu. Sehingga itu membuat kita merasa aman dengan structure yang ada. That's good. Nah, kalau misalnya dilihat dari khotbah-khotbah nih, Tirza, banyak kita merasa bahwa khotbah itu kan adalah untuk makanan rohani, yaitu untuk roh kita. Tetapi yang kamu omongkan adalah jiwa. Kan firman Tuhan ngajarin kita bahwa manusia itu ada 3 elemen, jiwa, jasmani, jiwani, dan rohani gitu. Nah, kemudian aspeknya yang kita bicarakan tentang mental health atau kejiwaan itu, apakah sebenarnya Tuhan Yesus care? Apakah firman Tuhan sebenarnya care tentang hal-hal yang kita semua hadapi pada saat ini gitu? How do you know about that? Definitely. Ada ayatnya di mana Tuhan Yesus itu bilang Tuhan ingin menyempurnakan kita baik dalam tubuh, jiwa, dan roh ya. Dan terutama saat kita berbicara tentang mental health atau kesehatan jiwa, itu mencakup aspek jiwa kita. Di mana jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Tuhan Yesus mau di ayat itu
kalau nggak salah ada di 1 Tesalonika 5. Tirsa lupa tentunya di mana. Cuman Tuhan ingin ketiga-tiganya kita perhatikan supaya semuanya sempurna saat kedatangan Tuhan Yesus nanti. Amin. Gitu. Bagi Tuhan, mental health, kejiwaan kita perlu diperhatikan sama pentingnya seperti kita memperhatikan kesehatan fisik kita gitu. Dan itu semua saling berelasi. Kalau kita terlalu stres, kadang secara fisik kita sering pusing, nggak enak badan. Jadi itu semua berhubungan gitu. Jadi dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, itu benar sekali. Dan juga kita perlu ingat ya, Tuhan Yesus sendiri itu saat dia harus tahu dia akan disalib itu, sebentar lagi dia akan ditangkap gitu. Dia waktu itu sampai bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, ke Bapaknya maksudnya, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Jadi dia di situ merasakan mungkin depresi yang sangat ketakutan yang sangat besar. Dan dia mengekspresikan itu kepada Bapaknya gitu. Dia nggak deny, oh aku nggak apa-apa, aku fine-fine aja. Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Justru Tuhan Yesus menunjukkan aku juga bisa mengalami isu-isu gangguan kesehatan jiwa gitu. Dan dia butuh Bapaknya di saat itu. Gitu. Jadi jangan malu, jangan takut mengakui bahwa kita punya isu-isu kesehatan jiwa. That's very good. Nah, Tirsa tadi kan juga menyampaikan tuh, step pertamanya adalah jangan malu untuk mengakui kalau kita memang punya masalah dengan kesehatan jiwa kita. Tapi kita ini orang di Indonesia terutama ya, banyak banget yang malu justruan ya, apalagi kalau misalnya menyangkut tentang hubungan suami istri. Waduh, nanti apa kata orang, sedangkan kita ini udah pelayanan di gereja ya, terpandang, maksudnya gitu. Nggak boleh dong ada orang yang tahu bahwa kita itu lagi punya masalah dengan mental atau kesehatan jiwa kita. Bagaimana ini Tirsa supaya orang-orang itu bisa mengerti dan mau berbuka untuk mengakui keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Ya itu dia, karena kita dari awal berpikir oh kita harus kudus, kita harus sempurna gitu, kita nggak boleh ngalamin masalah kalau kita pelayanan gitu. Tapi sebenarnya dengan kita menaruh topeng itu, kita jadi pelayan-pelayan yang mungkin fake gitu ya, yang mungkin palsu, di mana justru jemaat-jemaat kita tuh nggak bisa relate sama kita. Mereka jadi merasa oh aku jadi sungkan tuh untuk curhat ke gembalaku atau gembala komselku, karena bagiku dia kayak sempurna banget hidupnya, fine-fine aja. Ya udah aku pendem aja lagi. Jadinya kan orang jadi takut duluan gitu, nggak berani curhat gitu. Jadi Tirsa pikir penting untuk mulai dari para leaders di gereja dulu untuk memberi kesadaran ini kepada para jemaat bahwa kita sebagai gembala pun kita mengalami masalah, tekanan-tekanan kejiwaan gitu. Kita pun struggling, we're all struggling gitu. Nah ini disebut dengan vulnerability. Jadi kita berani vulnerable kepada orang-orang yang kita percaya. Dengan gitu saat jemaat berpikir, wah ternyata gembalaku juga bisa ngalamin masalah ya. Ternyata nggak cuman aku sendiri loh yang ngalamin hal ini gitu. Dengan dia merasa berpikir seperti itu, jadinya dia jadi berani. Oke deh, aku berani curhat, toh kita sama-sama ngalamin masalah gitu. Oke, berarti dimulai dari pemimpinnya dulu. Bagus banget bisa. Ya. Ada, ngaku kok kalau ada masalah, ngaku. Ngaku sama siapa? Ngaku sama kamu, ngaku sama jemaat. Oke, nah masalahnya gini loh Tirsa. Kenapa pada waktu kita mulai terbuka, kok rasanya somehow plong gitu loh. Ya ini mungkin nanti bisa dijawab setelah break yang satu ini ya. Jadi nanti tolong dijawab tentang hal itu. Nah pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar mental health ini sangat diperlukan banget. Supaya kita nggak gila gitu ya. Supaya kita nggak mengambil jalan pintas menuju maut gitu. Karena sangat disayangkan sekali ada orang-orang yang bahkan gelap mata. Kemudian mereka menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Atau bahkan yang paling fatal sekali lagi adalah bunuh diri. Bunuh diri tentunya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, justru akan membawa Anda masuk neraka. Dan bahkan untuk keluarga yang ditinggalkan, itu akan menambah berbagai macam masalah lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan tanya langsung kepada narasumber. Saksikan, nanti kita akan kembali di Good News Program. Bukan berarti menjadi seorang konselor kita tuh bebas dari masalah, nggak punya tekanan, nggak bisa ngalamin depresi, apapun itu.
Ya, jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program. Nah, pemirsa sekalian, tentunya topik ini sangat penting sekali buat setiap daripada kita, yaitu tentang mental health awareness. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tetapi cara saya salah satunya untuk mengisi waktu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saya buat video singkat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke Instagram saya, @danielhendrata, Anda akan mendapati ada banyak hari-hari ini saya memberikan uploadan video-video singkat. Alright, kembali kepada narasumber Tirza Anastasia Maleholo. Alright, Tadi saya tanyakan nih, gimana nih pada waktu kita mulai terbuka dengan orang lain kok rasanya sesuatu plong gitu loh. Why? How is it working like that? Bisa dijelaskan kan? Iya, karena disitulah saat itu dinamakan dengan vulnerability, di mana kita berani menceritakan ke seseorang tentang masalah kita, kekurangan kita, tantangan yang kita hadapi gitu. Dan di saat kita berani share itu, seketika rasa malu yang kita miliki, which is shame or guilt, rasa bersalah itu seperti hilang seketika gitu. Dan rasa shame itu hilang, dan justru karena itu hilang akan terbentuk connection dengan orang lawan bicara kita. Kita akan merasa terhubung, kita merasa oh kita tuh nggak sendiri merasa seperti itu, dan jadinya plong, kita sudah ekspresikan semua. Dan tentunya mungkin kalau kita bisa merasa seperti itu, orang yang mendengarkan itu berarti bisa mendengarkan dan berempati. Dia tidak memberi ceramah, dia nggak memberi kayak nasihat, kamu seharusnya seperti ini, aduh kamu nggak boleh nangis dong, kamu harus kuat dong. Nah mungkin orang itu nggak judgmental seperti itu, mungkin dia benar-benar mendengarkan, menerima, dan bisa menempatkan posisi dia di sepatu orang tersebut gitu. Ya. Ini sedikit banyak bicara tentang konseling berarti ya. Nah, kan di gereja itu biasanya sudah disediakan juga wadah konseling gitu ya. Bahkan di Good News Program ini juga ada wadah konselingnya. Tapi banyak orang masih berpikir bahwa nggak mau kalau aku pergi konseling, apalagi sama pendetaku sendiri malu. Apalagi belum lagi kalau misalnya konselornya bukan pendetanya gitu ya. Teman, nggak percaya aja sama konselornya, nanti kalau dicerita-ceritain ke orang lain gimana dong reputasi kita dan lain sebagainya. Mungkin Tirza bisa memberikan pencerahan tentang hal itu? Ya, tentunya kalau sudah ada pelayanan konseling di gereja, para konselor harus di-train bahwa ada yang namanya kode etik, atau disebut juga confidentiality gitu, di mana kita bikin kesepakatan di awal sesi dengan klien bahwa kita nggak akan membocorkan apapun yang di-sharingkan oleh klien gitu. Jadi akan stay safe in that place gitu. Bahkan lebih baik untuk share dengan konselor yang kita tidak kenal gitu. Jadi konselornya bisa lebih objektif. Nah, jadi tidak perlu merasa takut. Itu mungkin stigma-stigma yang ada. Jadi karena kalau kita bisa menemukan konselor yang tepat, seharusnya tidak akan membocorkan itu ke siapa-siapa gitu. Berarti gereja-gereja harus cepat tanggap juga nih ya, apalagi di musim pandemik gini banyak orang pasti tekanannya semakin tereskalasi, jadi mereka perlu lebih banyak untuk curhat, untuk konseling gitu ya. Boleh, ya, dan kita bisa sebagai gereja mengatakan bahwa it's okay to not be okay gitu loh. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa down saat ini, kamu nggak sendiri, kita sama-sama menghadapi hal ini gitu. Nah, it's okay not to be masalahnya gini juga Tirza, di banyak gereja, terutama saya nggak tahu ya, kalau di Amerika mungkin lebih terstruktur ya, di negara-negara maju, Amerika, Singapura gitu ya. Nah kalau di Indonesia masih banyak gereja-gereja yang konselornya itu tidak mendapatkan training secara struktural atau akademis. Jadi lebih banyak yang autodidak gitu. Ya, ngambil kelas psikologi misalnya. Sehingga akibatnya kalau misalnya kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada konselor dalam tanda kutip ini, kayaknya kok nggak nyambung ngomongnya gitu loh. So what do you say about that? Ya. Menurut Tirza itulah dia penting untuk kita memberikan training-training khusus bagi counselor gereja atau disebut dengan lay counselors gitu. Ada banyak sekali materi-materi yang bisa digunakan untuk kita train para counselors ini. Salah satu contohnya adalah dari Stephen Ministries. Jadi bisa kita cari tahu dari Stephen Ministries ini, biasanya mereka punya buku untuk men-training para lay counselors atau counselor awam. Kalau trainingnya Tirza sendiri atau sekolah kamu bisa, kita bisa ngerti nggak background akademis kamu seperti apa gitu, supaya kami semua bisa tahu lebih dalam.
Oh ya, kalau Tirsa sendiri khusus mengambil S2 di counseling psychology gitu. Wow. Mungkin kalau di Indonesia seperti psikolog, tapi di sini kita sebutnya marriage and family therapist. Jadi counselor atau terapis untuk keluarga dan pernikahan, tapi itu juga mencakup anak-anak, orang dewasa gitu. Ya. Jadi, apakah jaminan kalau seorang counselor itu akan sangat mahir untuk melepaskan masalah mereka gitu, atau mungkin mereka punya tekanan dari kecil gitu loh? Bagi para counselornya sendiri? Yes. Oke. Nah, bukan berarti menjadi seorang konselor kita tuh bebas dari masalah, nggak punya tekanan, nggak bisa ngalamin depresi, apapun itu. Kita masih tetap manusia gitu. Jadi untuk para konselor sendiri, penting untuk punya konselor mereka sendiri. Lebih baik seperti itu. Nah, dulu saat Tirsa ambil S2, Tirsa harus memenuhi 24 sesi counseling dengan psikolog. Jadi Tirsa sendiri harus di-counselingi sehingga tahu, oh ini loh rasanya di-counselingi jadi klien itu seperti ini. Alasan saya bertanya gini Tirsa, karena kan kita tahu nih tahun lalu ada beberapa hamba Tuhan nih ya yang bunuh diri. Dan itu membuat kita shock. Salah satunya kalau nggak salah ada juga yang dari Riverside ya? Ya, benar Jared ya? Wilson, yes. How did it happen gitu loh? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Mungkin dia mengkonseling orang lain tapi dia sendiri nggak konseling gitu ya Tirsa? Ya bisa jadi seperti itu. Bisa juga karena ada tadi salah satu slide Tirsa di mana kita tuh nature-nya adalah orang yang berdosa sejak Adam dan Hawa gitu. Kita saat mereka jatuh dalam dosa, kita sadar kita telanjang dan itu membuat kita merasa malu untuk mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan gitu, merasa nggak layak. Bisa di-share supaya teman-teman pada lihat juga. Oke, mengapa tidak konseling itu tadi? Karena berhalangan dengan rasa takut dan malu akan kegagalan dan penolakan gitu. Jadi tendensi kita secara manusia memang karena dosa, kita jadi menyangkal, menghindar dan menutupi gitu. Apalagi mungkin kita nggak tahu culture gerejanya seperti apa di sana, di Harvest Church yang Tirsa tahu. Kita nggak tahu culture-nya seperti apa. Bisa jadi mungkin ada culture shaming untuk para leaders untuk ketemu dengan counselor mereka. Kita nggak tahu seperti apa. Jadi makanya itu di sini di slide 7 dituliskan bahwa gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang sebenarnya sakit secara mental dan fisik dan sedang berjuang. Jadi kita perlu menciptakan culture untuk keterbukaan itu, memperhatikan dan mendengar apa yang orang-orang di sekitar kita alami gitu, sehingga kita nggak saling menghakimi dan mereka pun nggak takut dihakimi. Alright, that's good. Nah, Tirsa bisa nggak menjelaskan lebih terperinci lagi alasan-alasannya kenapa orang itu perlu konseling? Emang dia bisa dapat apa sih kalau konseling gitu? Karena kan namanya juga manusia gitu ya, kita kalau nggak ditunjukkan benefitnya or the why behind the what gitu, kayaknya juga ragu-ragu untuk melakukan gitu. Silakan Tirsa. Ya dengan counseling pertama-tama itu tadi kita bisa merasa peluang, at least ada satu orang yang mendengarkan tanpa memberi judgment gitu, tanpa menghakimi. Satu orang yang mendengarkan dengan empati, benar-benar hadir. Biasanya misalnya kita sebagai counselor kita kayak ada kontak mata, ada kayak oh ya ceritakan bagaimana rasanya ada di situasi seperti itu gitu. Kita mau benar-benar menunjukkan kepada klien bahwa kita tuh ada bagi mereka, kita bisa relate dengan apa yang mereka rasakan gitu, sehingga mereka nggak perlu merasa sendiri. Dan juga kadang kita kalau kita mengalami masalah gitu, kadang kita udah ruwet sendiri gitu, kayak nggak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Nah biasanya kita perlu orang ketiga yang bisa melihat lebih dalam kacamata yang lebih besar gitu. Nah biasanya tugas counselor itu bukan memberi solusi, tapi memberikan kayak gambaran lebih besar. Oh jadi kamu tuh mengalami seperti ini gitu. Lalu kita akan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa yang kamu rasakan gitu. Apa triggersnya. Misalnya kita akan membantu memberikan pertanyaan sehingga orang itu sadar, oh ternyata masalahku tuh seperti ini toh. Ternyata ini intinya, ini akarnya gitu. Kadang tanpa bantuan counselor kita udah ada kayak matanya udah tertutup sendiri dengan masalah yang ada gitu.
Jadi itu salah satu fungsi counseling, dan juga akan tentunya diberikan psikoedukasi tentang simptom-simptom diagnosa tertentu itu seperti apa. Jadi ada psikoedukasi, ada juga pemberian tugas-tugas tertentu misalnya yang bisa dilakukan seperti journaling, diajarin juga breathing techniques, macam-macam gitu. Jadi sangat bermanfaat. Ada nggak dalam jurnal atau pengalaman Tirza hal-hal yang sering kali didapati oleh konselor pada waktu seseorang masuk dan mulai menceritakan masalahnya? Oke, jadi Tirza akan share screen lagi. Ini 20 alasan ya paling sering orang mencari konseling. Ada macam-macam tentunya, biasa seperti hanya minta nasihat sederhana, bisa juga misalnya, aduh aku bingung harus pilih jurusan mana gitu, itu bisa datang ke konselor. Jawaban terhadap masalah-masalah membingungkan, merasa depresi, butuh tuntunan karir, breakdowns, krisis. Misalnya krisis itu tiba-tiba terjadi abuse, atau tiba-tiba misalnya kehilangan orang yang dicintai, jadi kayak aduh gimana ini, nggak pernah ngalamin ini sebenarnya sebelumnya. Kegagalan, mau curhat tentang kegagalan, misalnya oh aku baru aja nonton pornografi, atau aku baru aja memuntahkan makanan yang aku makan, aduh nggak pernah aku ngalamin seperti ini gitu. Jadi bisa juga berduka, kehilangan, cemas, khawatir, ada addiction sama drugs, alkohol, masalah seksual, pemikiran ingin bunuh diri, masalah komunikasi, misalnya dijauhi teman-teman, dibully, trauma, macam-macam. Jadi sangat luas cakupannya. Right. Cuman gini Tirza, ada juga orang yang pengen tahu nih. Ini pertanyaan dari salah satu teman di Zoom ya. Ya, pertanyaannya, apakah ada suggestion dari Tirza untuk mendalami psikologi atau menjadi konselor? Adakah online course atau buku atau website yang disarankan oleh Tirza? Ada salah satu buku dari penulisnya namanya Ten. Itu judulnya Lay Counseling. Lay Counseling. Oke. Ya. Nah itu kalau bisa di Google, kita bisa beli bukunya dan pelajari gimana diperlengkapi menjadi konselor awam gitu. Ya, tapi menurut Tirza resourcesnya sudah ada di mana-mana. Ya kembali lagi itu dari Google, udah banyak sekali website yang menyediakan informasi seputar psikologi dan konseling. Dan juga yang Tirza tahu juga mulai banyak orang-orang di Indonesia sendiri punya page Instagram yang mempost tentang mental health awareness gitu. Jadi sebenarnya sudah ada di mana-mana. Right, jadi istilahnya nanti itu bisa dicari ya, bukunya judulnya Lay Counseling. Right. Yeah. Pertanyaan ketiga nih dari peserta nih ya, dari Yongki. Saya mau tanya, teman saya peminum alkohol atau mungkin menggunakan drugs, dan dia sering melakukan hal-hal yang tidak rasional. Apakah hal-hal kecanduan alkohol atau drugs bisa membuat dia mempunyai health problem? Jadi saat dia tidak minum atau lagi sober gitu ya, hal itu justru mempengaruhi cara berpikir dia untuk take decision gitu, atau mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan. Gimana nih? Iya. Tentunya saling mempengaruhi. Coba Tirza baca lagi pertanyaan menggunakan dan membuat dia ya tentunya saat kita lagi addicted to alkohol, lalu kita berusaha misalnya lagi nggak minum nih, lagi sober, tubuh kita pikiran kita, otak kita tuh sudah tersistem untuk kita harus dependent sama alkohol itu. Jadi tanpa alkohol kita akan merasa nggak tenang, jadi cepat cemas gitu kan. Jadi kita ada namanya withdrawal gitu. Jadi kita ingin mencari lagi, bahkan dosisnya akan lebih besar lagi, kita mau yang lebih lagi, karena misalnya sehari cuma 1 botol, lama-lama itu sudah nggak menenangkan lagi, dia perlu 2 botol gitu, lama-lama 3 botol dan selanjutnya, karena dia udah addicted dengan
dan otaknya cairannya sudah terpengaruh gitu. Dengan dia minum, ini aku akan merasa sehat, aku akan merasa normal dan berfungsi dengan optimal gitu. Jadi sangat tergantung, dan itu tentunya mempengaruhi health problem ya, secara fisik dan juga secara relasi, mental problem gitu. Biasanya orang-orang yang addicted to something, mereka especially alkohol, itu mereka adalah usaha mereka untuk numb the feelings gitu. Mungkin mereka go through trauma tertentu misalnya, atau mengalami penolakan atau macam-macam masalah-masalah tertentu yang mereka ingin avoid, mereka ingin menghindari perasaan itu gitu untuk sejenak gitu. Ya. Nah, biasanya kalau kita di gereja, Tirsa, atau kita punya teman yang misalnya si Yongki ini. Nah, kemudian apakah sikap kita harus menerima, dan menerimanya seperti apa? Karena kadang-kadang pada waktu kita melihat ada respon bahwa gue diterima kok, jadi it's supposed to be okay, gue minum terus aja, gue pakai drugs terus aja. So, bagaimana sebenarnya sikap menerima ini dengan tidak setuju atas perilaku-perilaku yang tadi dilakukan oleh orang-orang seperti ini gitu? Iya. Kita menerima bukan berarti kita setuju ya, gitu. Jadi kita bisa memberikan penerimaan, empati itu tadi dengan cara waktu dia minum lah, kita mungkin kayak bertanya, apa yang buat kamu minum gitu, kejadian apa sebelumnya yang terjadi, apa yang kamu pengen hindari gitu, atau perasaan apa yang kamu ingin dapatkan dari minum ini gitu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan, menunjukkan bahwa kita tuh peduli gitu loh, kita mau tahu lebih lagi. Tapi at the same time dengan kita bertanya itu kita nggak menghakimi, itu kita kayak nggak, aduh aku nggak setuju sama alkohol, sama minum-minum, aku nggak mau temenan sama kamu lagi gitu misalnya. Kita nggak menciptakan environment yang seperti itu gitu. Tapi ada kalanya kita juga tahu our values, nilai-nilai kita, dan kalau misalnya tidak sesuai dengan nilai orang tersebut yang peminum, kita bisa set healthy boundaries gitu loh, dimana kita bisa bilang, oke, aku bisa mengerti masalah yang kamu alami, tapi aku tidak setuju, tapi bukan berarti aku menolak kamu gitu atau nggak mengasihi kamu gitu. Cuman mungkin I cannot hang out together with you when you're drinking misalnya. Jadi kita nggak apa-apa to say no, to set boundaries, it's okay gitu. Right. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Kak. Aku mau tanya, gimana sih menghadapi atau menanggapi orang yang susah banget buat cerita tentang masalahnya, sedangkan pribadinya itu adalah orang yang kalau sudah mengungkapkan apa yang ada di hatinya, dia bisa langsung tenang. Tapi kenapa dia susah banget untuk bercerita kepada orang lain kecuali sama Tuhan ya? Good point. Gimana Tirsa? Orang ini susah banget untuk sharing sama orang lain, cuman bisa bawa dalam doa gitu, gimana? Iya. Kita bisa memberi dia pertanyaan gitu, kayak how do you gitu feel lately gitu. Kayak kita bisa kasih pertanyaan, kamu nggak merasa kesepian akhir-akhir ini? Aku tahu imanmu sama Tuhan, hubunganmu sama Tuhan tuh deket gitu, tapi apa kamu nggak ngerasa kesepian misalnya? Apa kamu nggak perlu butuh orang-orang yang kamu bisa curhat gitu. Jadi kita bisa kasih pertanyaan yang menantang, atau kita bisa juga bilang, aku lihat akhir-akhir ini kamu kayaknya kelihatan tertekan gitu. Apakah kamu merasa sendiri gitu? Apa benar misalnya? Jadi kita kasih pertanyaan yang buat dia jadi berpikir, dan at the same time dia mau terbuka juga gitu. Jadi atau kita bisa kasih pertanyaan gitu, bisa bertanya. Iya, pancing pertanyaan, atau mungkin bisa tanya kayak, aku ngelihat kamu jarang cerita sama orang lain gitu. Apa ada pernah pengalaman sebelumnya di mana kamu mungkin dikecewakan saat kamu terbuka misalnya? Apa pernah kamu ditinggalkan, kamu dijudge misalnya? Tell me how it feels like to feel that way misalnya gitu. Jadi otomatis dia kayak, oh ya, kok dia jadi tahu ya gitu. Oke, aku mau cerita deh misalnya gitu. Oke, good. Right. Nah, oke, Tirsa, ini sebelum segmen ini ditutup ya, Tirsa bisa nggak ngajarin kepada kita semua nih, peserta dalam seminar juga, praktek nih sekarang ya, karena kan di masa pandemik ini tuh banyak banget gesekan dalam rumah tangga, katakanlah antara suami istri, orang tua dengan anak, ya kan, ngomongnya nggak bisa baik gitu, friction, a lot of friction happening gitu. Jadi gimana sih kita tuh
ngomong satu dengan yang lain supaya menjaga jangan sampai ada yang tersinggung atau tercipta salah paham gitu kan. Ada ilmu cara ngomong yang benar daripada menyudutkan, tapi harus bagaimana? Coba silakan Tirsa. Betul. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, Tirsa akan share screen dengan kalian semua. Oke, ada di slide 12. Oke. Jadi ini disebut dengan I statement. Ini salah satu teknik yang sering Tirsa ajarkan ke klien-klien dan sangat efektif. Penelitiannya sudah terbukti bahwa ini efektif membantu dalam komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan rekan kerja, teman, siapapun itu gitu. Nah, dinamakan dengan I statement atau I message gitu. Kalau kita sering sadari ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, seringkali kalau kita lagi merasakan sesuatu, lagi emosi, kita cenderung mungkin ingin menyampaikannya tapi dengan cara yang membuat orang yang mendengarkan itu jadi defensif gitu loh. Nah, karena kita apa-apa seringkali memulai dengan kayak kata kamu gitu. Kamu itu bikin, di sini Tirsa kasih contoh ya, misalnya. Kamu nggak boleh pulang malam terus, kamu ini nggak pernah mikirin perasaan aku gitu. Jadi apa-apa dimulai dengan kamu. Contoh lainnya, aduh kamu nih selalu lihat HP, nggak perhatian sama aku, kamu nih udah nggak sayang sama aku lagi ya gitu. Nah itu kan jadinya belum apa-apa kita nggak menyampaikan perasaan kita, terus orang itu juga jadi tertuduh, jadi defensif gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita mulai dengan I statement, di mana dimulai dengan I feel, kita mengatakan saya merasa, contohnya aku merasa khawatir because karena kamu lihat HP terus. Ketika kamu pulang kerja dan kamu capek gitu. What I need is, yang aku butuhkan adalah untuk kamu kasih aku 10 menit aja tatap mataku dan ngobrol sama aku. Nah, itu akan lebih sehat gitu. Ada keterbukaan di mana kita bisa menyampaikan perasaan kita dan apa yang kita butuhkan tanpa buat orang itu merasa tertuduh gitu ya. Jadi ingat aja rumusnya, I feel, saya merasa, karena ketika dan yang kubutuhkan adalah ini gitu. Bedanya apa Tirsa dari kan istilahnya kita orang udah menikah misalnya 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 30 tahun. Daripada kayak gini terlalu banyak langkah-langkahnya, kenapa nggak bilang main HP terus gitu. Bedanya apa gitu loh. Nggak tahu gitu loh, kalau gua perlu lo gitu. Sambil melotot matanya gitu. Betul. Jadinya apa dengan yang tadi itu? Jadinya akan semakin jauh gitu. Ya kan, yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah aku pingin kamu tuh ngerti gitu loh, apa yang aku rasakan, rasa frustrasi aku, apa yang aku butuhkan. Aku pingin kamu tuh ngerti. Nah, tapi kalau belum apa-apa kita udah bilang kamu tuh main HP terus gitu misalnya. Jadinya jauh, malah jadi berkelahi, jadinya nggak saling terkoneksi satu sama lain gitu. I see. Oke, jadi istilahnya aku merasa kamu kebanyakan main HP akhir-akhir ini. Jadi harus aku yang merasa. Kalau misalkan salah ya maafkan, itu kan cuma perasaanku gitu ya. Jadi nggak menuduh ke orang yang diajak bicara gitu ya. Dan juga jangan lupa sebutkan perasaannya. Perasaannya kita seringkali nggak mungkin kita nggak sadar ya, perasaan itu sesimpel sedih, marah, kesal, frustrasi, kecewa ya kan. Nah kita seringkali aku merasa kamu lihat HP terus. Nah itu kan belum menyampaikan perasaannya. Jadi ingat, kembali lagi sesimpel ke perasaan, aku merasa kecewa gitu atau marah. Sampaikan apa yang dirasakan supaya orang nggak menebak-nebak juga kita itu perasaannya seperti apa gitu ya. Betul, ya. Alright, good. Oke, good. Terima kasih Tirsa. Kita akan break dulu ya. Nah, namun ini ada jawaban doa nih. Ya, nah seorang ibu memberikan kesaksian ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendoakan keluarga kami. Akhirnya hubungan di keluarga kami dipulihkan. Hubungan suami dan anak kami dipulihkan Tuhan. Dan anak kami sudah mau kembali pulang ke rumah. Semoga keluarga kami bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Kami menyadari
saat-saat ini bukanlah saat yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan Yesus kita akan bisa melewatinya bersama-sama dengan baik. Karena itu hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Akhirnya dia akan memiliki beliefs yang lebih sehat. Jadinya dia akan melihat I am good enough. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini Mental Health Awareness. Langsung aja kembali ke narasumber kita, yaitu Tirsa. Nah, Tirsa ini mau bertanya lebih lanjut ya dari peserta seminar kita. Ada juga yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa malu dan takut salah untuk berbicara di komunitas, seperti contohnya di Komsel. Ya. Menurut Tirsa, coba kita explore dulu apa sih yang buat aku malu ya biasanya gitu. Apa yang buat aku insecure akan apa kata orang lain gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi penyebabnya kita takut, kita malu gitu. Mungkin bisa jadi waktu kita grow up, saat bertumbuh mungkin orang tua jarang memberi apresiasi atau seringkali diberi kritik gitu. Jadi pertama akui, oh ya aku tuh takut salah, takut dihakimi karena aku kurang mendapatkan pengakuan misalnya dari orang tua atau dari orang-orang terdekatku gitu. Nah kalau memang takut berbicara seperti Komsel, pertama nggak apa-apa, akuin dulu ya aku takut, kita akui. Dan gak harus be so hard on yourself. Kita gak harus langsung, aduh next time aku harus ngomong, aku harus berani. Mungkin give some grace, give some room untuk kita mungkin latihan dulu sama 2-3 orang daripada langsung 8 orang gitu misalnya. Di scoop yang lebih kecil dulu, gitu ya. Jadi berlatih di scoop yang lebih kecil. Iya, nggak apa-apa Kak. Jadi pelan-pelan, karena saya sendiri seperti ini orangnya, takut berbicara di depan umum, takut salah gitu. Mungkin growing up as a anak pastor gitu kan, jadi aduh aku nggak boleh kelihatan salah gini. Jadi itu yang dulu Tirsa juga harus work on sama counselor Tirsa gitu, karena takut untuk membuat kesalahan. Jadi ya itu lagi bagusnya untuk kita menyadari apa yang membuat seperti ini dan latihan dulu dengan orang-orang terdekat aja, nggak apa-apa gitu, pelan-pelan nanti. Oke, that's great. Nah ini pertanyaan berikutnya, how do you do catharsis selama ini? Misal dengan banyaknya orang yang konseling sama Tirsa, pasti kan energi dan waktu Tirsa juga banyak terpakai gitu ya. Nah bagaimana caranya Tirsa bisa cope with that? Ini mungkin lebih cocok kalau untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di gereja gitu ya. Harus banyak memberikan konseling sama orang sampai kayaknya gak punya waktu buat dirinya sendiri. Ini bagaimana? Benar. Ya. Yang pertama perlu adanya supervisi. Kalau di counseling center tempat saya kerja ada namanya supervision gitu. Jadi setiap 10 jam tatap muka dengan klien, Tirsa akan ketemu supervisor dan disitulah Tirsa bisa menceritakan, aduh ini penatku yang aku alami minggu ini, yang aku alami, aku minta bantuan, minta saran gimana menanggapi klien ini misalnya. Jadi nggak sendiri. Dan dalam supervision itu ada 8 orang teman lainnya gitu, di mana mereka sama-sama saling share. Nah itu seperti support system sendiri gitu. Nah Tirsa tentunya kalau udah merasa jenuh, penat, pulang ke rumah make sure ada self care time gitu. Karena harus berpikir bahwa aku juga deserve untuk mendapatkan self care time. Misalnya dengan curhat ke suami, ke adik, itu udah sangat membantu. Telepon papa mama, misalnya take time untuk shower, take time untuk kutekan, nyatok rambut, make up, itu sebenarnya bisa membantu gitu, merasa lebih tenang gitu. Oke. Mungkin untuk beberapa orang yang lebih muda take time untuk tiktokan dulu gitu ya. Boleh, itu bisa melepaskan lelah dan jenuh dan stresnya gitu ya. Alright. Gini-gini dulu gitu ya. Alright, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni.
saya mempunyai pengalaman pribadi, yaitu anak yang terlahir dari keluarga broken home sejak usia 5 tahun. Nah sekarang ini saya mendapati banyak anak-anak muda mempunyai masalah yang serius. Misalnya minder, mau bunuh diri, suicidal, drug addict, seks bebas, judi, perkelahian, dan lain-lain. Nah akibat trauma yang pernah mereka alami di masa lalu, karena kekerasan fisik atau psikis dari orang tua atau keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka. Nah, ibu ini tahu bahwa trauma masa kecil ini sangat berdampak serius dalam kehidupan mereka sekarang. Bahkan terbawa saat mereka sudah berumah tangga. Nah, dia sudah melaluinya dan karena kasih karunia daripada Tuhan menyembuhkan dia, menjadikan dia seperti apa yang sekarang dia adanya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimanakah langkah-langkah yang harus saya lakukan atau katakan untuk menolong mereka? Bisa kasih bantuan nggak, Tirza? Silakan. Iya, mungkin dengan mengatakan bahwa trauma di masa lalu itu berpengaruh atas kondisi psikis kita saat ini gitu. Dan makanya itu kita harus pulih dulu gitu, sembuhkan luka masa lalu, akar-akar yang ada. Kalau perlu kita harus mengampuni misalnya. Dan untuk kita bisa mengampuni atau mengalami pemulihan, kita harus membicarakan itu, harus terbuka gitu. Dan kita walaupun itu painful, menyakitkan untuk membicarakan masalah pengalaman yang menyakitkan, itu kan mengingatkan kita akan perasaan yang tidak enak gitu kan, yang terjadi di masa lalu. Tapi dengan kita menceritakan, itu sebenarnya kita dalam proses pemulihan, seperti luka yang sudah. Nah, Ibu Henny bisa kasih ilustrasi ke mereka sehingga mereka tuh lebih kayak paham pentingnya terbuka ya, membicarakan dan memproses luka masa lalu. Kasih ilustrasi, misalnya seperti misalnya luka tuh, kalau kamu udah luka bernanah, kamu tutup lama-lama akan menjadi infeksi ya kan. Nah itu seperti sama seperti kita, kalau kita nggak mau pulih, kita malu, kita tertutup, sama seperti itu lama-lama menggerogoti jiwa kita gitu. Jadi kita belajar untuk membuka luka kita supaya kena cahaya, jadi kita akan lebih pulih. Jadi Ibu Henny bisa kasih perumpamaan seperti itu, bisa juga menceritakan pengalaman Ibu Henny sendiri, dulu saya seperti ini loh gitu, dan saya pun masih perlu pertolongan Tuhan, pertolongan konseling gitu. Jadi dengan Ibu Henny menceritakan pengalaman sendiri, mereka mungkin terinspirasi untuk terbuka gitu. Bisa juga memberikan contoh-contoh, misalnya parenting gitu kan. Kalau parenting kita waktu kecil di abuse sama orang tua gitu kan, seksual atau verbal atau emosional, nanti jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan anak-anak kita misalnya. Jadi Ibu Henny bilang tentunya kita nggak mau kan kayak gini ke anak-anak kita nanti, atau memilih pasangan yang salah misalnya gitu. Jadi karena memang pengalaman masa kecil ini penting banget ya. Iya, penting banget. Membentuk cara berpikir, worldview, perspektif tentang bahkan kognitif behavior daripada orang yang menjadi dewasa itu. Nah ini, pertanyaan dari Leonie. Salah nggak sih kalau misalnya dia udah sharing nih kepada seseorang, udah menggebu-gebu, udah terbuka semua. Kemudian dia juga pengen tahu masa lalu sekarang apa, ceritakan dong balik ke saya gitu. Nah orang itu kemudian malah menutup diri, nggak mau cerita nih, gimana? Nggak mau gantian. Ya, gitu. Sehingga membuat dia berpikir atau overthinking bahwa kok gitu sih gitu loh. Itu salah nggak kalau kita mikir kok lu nggak percaya sama gua sih gitu, gua udah percaya sama lu sekarang nggak percaya sama gua gitu, gimana? Iya. Kadang kalau udah di situasi yang seperti itu kita nggak expect ya, ternyata orang itu kok malah jadi tertutup, jadinya kita mikir negatif gitu. Ya itu mungkin wajar terjadi, kadang ada situasi yang out of our control. Ya mungkin kita berusaha berpikir positif aja, di mana Leonie sudah atau Kak Leonie di sini udah berani terbuka, itu bagus. Mungkin orang itu lagi belum ready aja gitu, dan nggak apa-apa, kasih dia waktu. Mungkin ada saatnya dimana akhirnya lama-kelamaan dia akan lihat, Kak Leonie ini konsisten loh, dia konsisten ada buat aku, dia konsisten mau terbuka.
dia nggak malu, nggak menutupi gitu, oke deh lama-lama aku berani menceritakan juga. Jadi mungkin dia belum ready atau kita nggak tahu hal seperti apa yang dia alami gitu. Cuman aku percaya kalian ini sudah melakukan yang terbaik gitu. Dan kadang kita juga nggak bisa paksa orang untuk mau terbuka sama kita ya. Kalau kita terbuka sama seseorang belum tentu harus reciprocal ya, belum tentu harus sebaliknya. Jadi mungkin aja dia lebih comfortable terbuka sama orang lain yang dianggap lebih dewasa misalkan ya kan. Nah pertanyaan berikutnya nih Tirza, Kak aku mau tanya ini dari Yuni, apakah ada cara real supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain yang sudah lama membekas di hati kita? Terima kasih Kak. Lama membekas. Ini nyimpen berarti gitu ya. Iya. Pertama kita harus sadari dulu, oke, dengan aku nggak mengampuni orang ini, apa sih dampaknya terhadap aku secara emosional, secara psikologis gitu, atau bahkan bisa secara fisik gitu kan. Tentunya kalau udah lama seperti ini kita tetap pendam, mungkin akhirnya membuat kita jadi trauma. Kalau setiap kali ketemu sama orang tertentu jadi mengingatkan kita akan orang tersebut gitu, itu kan jadinya nggak sehat gitu, atau menghindari sesuatu jadinya, atau kita menjadi merasa stres, depresi. Jadi lihat dulu, oh ini udah berdampak cukup negatif gitu. Jadi alangkah baiknya pertama curhat dulu mungkin ke orang yang kita percayai. Dan juga satu hal yang perlu Tirza tekankan, kita mengampuni itu belum tentu kita harus berrekonsiliasi dengan orang tersebut gitu. Ya, selama kita udah memutuskan untuk mengampuni, itu bagian kita. Belum tentu memang hubungannya akan menjadi sama seperti yang dahulu gitu. Bisa jadi hubungannya sudah berubah dan kita udah menjadi orang yang berkembang, masing-masing jadi berubah karena keadaan, jadi udah nggak memungkinkan sedekat seperti dulu gitu, dan nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah melakukan bagian kita untuk mengampuni. Alright, good, amazing. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih ya dari Jonathan. Saya ada teman yang menderita OCD. Kalau di toilet cuci tangan bisa sampai beberapa kali. Kira-kira biasanya penyebabnya apa dan bagaimanakah menyembuhkannya? Silakan Tirza. Ya, kalau seperti ini sudah klinis, cukup masalah klinis, jadi perlu untuk ketemu psikolog. Jadi OCD ini ada sebagian karena cairan di otaknya dia, sehingga dia, jadi OCD itu kepanjangannya adalah obsessive compulsive disorder gitu. Jadi ada obsesif, dia harus harus memikirkan hal itu jadi terobsesi. Aku harus melakukan itu, misalnya cuci tangan 5 kali. Pikirannya akan obses gitu. Kalau nggak sampai 5 kali dia akan merasa nggak aman misalnya. Jadi ada obsesif secara pikiran dan kompulsif. Kompulsif itu secara perilaku. Aku harus mempraktekannya cuci tangan 5 kali gitu. Baru aku bisa merasa aman. Nah, jadi di sini ada pemikiran yang sudah tidak rasional gitu. Dan ini bisa karena itu tadi, karena bisa genetik, bisa juga karena lingkungan yang mungkin saat tumbuh besar dia mengalami trauma-trauma tertentu, merasa karena trauma tersebut jadi out of control misalnya. Jadi dengan melakukan ritual-ritual ini, OCD ini, dia jadi merasa I am in control misalnya gitu. Jadi memberikan dia rasa aman gitu. Jadi bagaimana menyembuhkan, tentunya bisa counseling, terapi, ketemu psikolog, konselor, dan juga kadang kalau sudah cukup parah perlu minum obat gitu. Dan nggak apa-apa gitu, karena ini bisa go hand in hand gitu, saling melengkapi untuk membantu cairan-cairan otak yang tidak seimbang itu tadi. Alright, oke. Nah, kalau misalnya OCD terlalu obses dengan pasangan gimana? Ada nggak seperti itu? ini memperlengkapi beda jalur. Ini gimana? Bisa disebut OCD nggak? Obsesif lain. Ya kan sama, obsesif juga. Obsessive behavior, yang mana orang ini terlalu curiga gitu dengan pasangannya. Apapun yang pasangan hidupnya udah coba untuk lakukan yang paling bagus sekalipun, pokoknya kurang gitu. Kurang ya. Ya, bisa jadi ada juga disebut obsessive compulsive personality disorder.
gitu. Jadi ini lebih bukan ke ritual-ritual seperti itu, tapi ke personality. Dia harus tampil sempurna, dia juga ingin orang lain sempurna. Gitu, itu juga ada. Itu capek ada banget juga ya. Gimana kita bisa mencapai kesempurnaan, kan hanya Tuhan yang sempurna. Iya, betul. Iya. Jadi bisa aja obses, atau itu biasanya kalau obses dengan seseorang bisa ada hubungannya dengan paranoid, ada hubungannya dengan antisosial atau psikopat misalnya. Psikopat, wow. Ya kan, bisa juga. Ya, atau bisa juga narsisis, ada macam-macam gitu. Nah, ini Oke, since we talk about this, boleh nanya dikit nggak? Kalau misalkan dari kecil ada orang tua yang menuntut anaknya sejak kecil untuk menjadi anak yang sempurna, sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, dia menyadari bahwa dia itu jauh banget dari kesempurnaan gitu kan, tapi membawa luka batin dari masa lalunya, sehingga seringkali dia merasa I'm not enough untuk melakukan apapun juga, merasa not good enough gitu kan ya. Ini bagaimana supaya bisa self healing itu terjadi di dalam dirinya? Iya. Nah, biasanya ini sangat sering terjadi di counseling. Nah, kita akan biasanya Tirsa menggunakan cognitive behavioral therapy atau CBT itu, di mana kita akan menantang beliefs-nya dia, gitu. Beliefs-nya dia. Jadi yang membuat dia merasa not good enough itu bukan karena kejadiannya, ya itu karena kejadiannya dia mungkin sering dikritik waktu kecil dan itu membuat dia merasa kecewa, marah gitu. Tapi penyebab sesungguhnya yang membuat dia merasa kecewa, marah, insecure itu adalah beliefs dia tentang diri dia gitu. Beliefs bahwa I am not good enough gitu. I'm not pretty enough, not smart enough. Nah, dengan teknik CBT ini, tugas counselor adalah menantang pemikiran tersebut gitu dan mengubahnya menjadi yang lebih sehat gitu. Jadi misalnya dia merasa I'm not good enough gitu. Nah, di sini biasanya Tirsa tantang, oke, sebutkan berapa orang yang bilang kamu tuh you're not good enough gitu. Kasih bukti-buktinya. Oh, misalnya dia bilang, oh papa, mama, adik gitu, 3 orang gitu. Oke, sebutkan apa aja yang mereka katakan lebih secara spesifik gitu. Apa kritik mereka buat kamu gitu. Nah, itu kan, oke ya, itu make sense gitu. Sekarang coba sebutkan orang yang akhir-akhir ini memberi pujian terhadap kamu. Terus dia bakal, ada misalnya temanku A, B, C, ada profesorku, ada gembalaku. Oh, terus Tirsa akan bilang, oke, itu ada 5 orang yang barusan kamu sebut sekarang, yang barusan memberi pujian kepada kamu gitu. Atau kapan terakhir kali kamu fail, dapat nilai jelek? Nggak pernah sih, jarang banget. Oke, jadi kita bandingkan sekarang itu 3 orang tadi yang mengatakan kamu not good enough. Tapi ternyata ada 5 atau lebih orang yang mengatakan bahwa kamu itu good enough gitu loh. Jadi mana yang adalah truth di sini? Mana yang lebih kebenarannya? Nanti akhirnya dia akan, oh iya ya, ternyata pemikiranku selama ini salah atau tidak sehat. Ternyata aku tuh tidak menyadari kelebihanku dan betapa banyak orang yang sudah memuji aku. Jadi dari situ kita akan tantang, akhirnya dia akan memiliki beliefs yang lebih sehat. Jadinya dia akan melihat I am good enough eventually. Alright. Amazing. Saya rasa cukup. Puji Tuhan. Tirsa, terima kasih banget. Ada nggak kata-kata dorongan yang dapat diberikan kepada kita semua? One last statement. According to your expertise in this matter gitu, silakan. Mau bilang bahwa memperhatikan kesehatan mental atau jiwa kita itu penting, dan itu bukan berarti kita orang gila atau kita orang kurang Kristen gitu. Kita dengan mengalami isu-isu mental ini justru itu membuktikan bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa, dan di saat itulah kita memerlukan kasih karunia Tuhan, dan disitulah God's grace is perfect, is made perfect in our weaknesses gitu. Jadi jangan malu untuk mencari bantuan karena kita sama-sama semua memiliki struggle gitu. Jadi you're not alone, and it's okay not to be okay, and it's okay to seek counseling misalnya. Alright, amazing Tirsa, puji Tuhan. Terima kasih sekali untuk waktu yang sudah diinvestasikan buat kami. Sama-sama, thank you. Semoga Tuhan terus menjaga, memelihara, dan memberkati Tirsa ya, terutama dalam new chapter of life and regards to your husband. Right.
Kita jangan tinggal dulu teman-teman ya. Kita akan lihat satu firman Tuhan. Saya akan jabarkan sedikit. Saya mengingat ada satu ayat firman Tuhan yang bagus banget nih. Matius 11. Ini apa yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, katakan gitu ya. Matius 11 kita lihat daripada ayat 28 sampai dengan ayat 30. Silakan dibuka. Yuk kita lihat firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, teman-teman sekalian, ini menunjukkan, ini ayat yang valid banget, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus care about jiwa kita, about mental health kita, ya. Jadi beban berat yang Tuhan katakan ini bukan seseorang yang jadi kuli gitu, ya, yang lagi manggul berat beras 100 kilo di kanan, 100 kilo di kiri gitu ya. Tetapi ini merupakan tentang adanya tekanan-tekanan kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya dia tahu banget apa itu tekanan kehidupan, seperti tadi yang Tirsa katakan tentang pada waktu hari di mana dia akan disalibkan. Nah, lagi pula kita harus tahu juga bahwa pada waktu kita mengalami tekanan kehidupan, sebenarnya ini adalah salah satu cara yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Untuk kita menyadari bahwa manusia, diri kita ini punya limit, punya batas. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini punya batas. Terutama kita yang adalah misalnya para pemimpin, orang tua, ya, kemudian kita para CEO misalnya, atau pemuka-pemuka agama atau pendeta, yang mana kita harus tampil perfect di hadapan banyak orang. Kita nggak boleh tampil istilahnya itu cacat, kita harus flawless, kayak iklan wajah gitu. Nah, rupanya bagi kita atau bagi Anda yang punya tekanan hidup yang tidak tersalurkan, ada satu undangan terbuka daripada Tuhan yang justru mengajarkan be vulnerable. Seperti kata narasumber adalah bahwa it is okay to be not okay. Ya, jadi pakai slogan ini bukan berarti kita harus hidup asal-asalan teman-teman sekalian. Tetapi ini menunjukkan bahwa gua juga manusia sama seperti lo. Tetapi gua punya Tuhan yang sangat besar. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan pencipta langit dan bumi ini yang saya heran dan marvel banget gitu ya. Dia urusannya bukan cuman saya Daniel Hendrata. Bukan cuman Anda. Dia ngurusin bulan supaya nggak bertabrakan dengan bumi. Dia ngurusin nanti katanya beberapa hari lagi Mars dan Saturnus itu akan satu jalur supaya kita dapat melihat dengan lebih terang dari bumi. Tetapi at the same time, He cares about you. Amen. Isn't that amazing, guys? Nah, pada waktu ini kita boleh mengandalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Takut kita, doubt kita, keraguan-raguan, atau bahkan unspoken, what do you call it? Unspoken doubt about what we are going to get or achieve in the future. Jadi percayalah bahwa Tuhan peduli dengan Anda, dan saya percaya bahwa pada waktu kita peduli dengan Tuhan peduli dengan kita, Tuhan mau mewakilkannya kepada orang-orang yang Dia percaya melalui para pemimpin rohani kita, melalui para pemimpin sel grup kita misalnya, ya, melalui orang tua kita, ya, atau teman-teman yang minimal mereka punya good ground basis, yang mempunyai pengertian yang cukup benar dan cukup kuat dalam firman Tuhan. Apabila kita punya akses kepada para konselor, tentunya it will be much better. Tetapi apabila Anda tidak punya akses kepada konselor, sekarang waktunya di layar televisi Anda atau layar gadget Anda, ada nomor-nomor, Anda bisa hubungi kami melalui email, ataupun Anda bisa kirim WhatsApp kepada kami, sehingga tim konselor daripada Good News Program juga minimal akan berdoa buat Anda. Alright? Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, baik yang ada di Zoom meeting pada saat ini, ataupun mereka yang ada menyaksikan Good News Program yang ada di rumah, apapun kondisi mereka, mental health mereka. Tuhan, biarlah Tuhan seperti undangan yang sudah Engkau berikan, biarlah hari ini kami boleh datang kepada Engkau, menyerahkan masalah kami, sehingga jiwa kami boleh tenang, boleh baik, sehingga kami boleh memiliki mata rohani yang terbuka, melihat pertolongan-Mu, melihat tangan-Mu yang dahsyat itu, melihat Tuhan bagaimana Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup, menyediakan tepat pada waktunya, memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan kepada kami. Amen. Memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. It is well
Oh my soul, kata firman Tuhan. Dan biarlah aku selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku melepaskan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan turun. Dan biarlah jiwamu sehat dan kuat, kata Tuhan Yesus. Kau terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan pemirsa, satu kebersamaan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini karena Anda mendukung kami dengan cara menonton siaran kami atau memberikan support dengan cara like dan subscribe di media sosial kami. Maka kami terus bisa membawa good news sampai dengan hari ini. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan juga tentunya terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada Tirza Anastasia Maliholo, dan juga kepada setiap teman-teman yang ada di Zoom. Dan juga apabila Anda belum sempat untuk subscribe di YouTube channel Anugerah Ministries, serta Anda bisa juga subscribe di sosial media kami @anugerahministries di Instagram. Anda bisa do so, dan terima kasih sekali atas kebersamaan ini. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.